Anda pernah ngerasa nggak sih, udah coba macam-macam cara tapi kok kulit kayaknya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas rahasia membersihkan kulit secara menyeluruh. Dan ini bukan cuma soal permukaan aja loh, tapi benar-benar dari luar dan dalam, buat dapetin kulit sehat yang sesungguhnya. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Apa Anda lagi berhadapan sama kulit kusam yang bikin muka kelihatan capek? Atau mungkin jerawat yang datangnya nggak diundang, plus rasa gatal yang rasanya pengen digaruk terus? Kalau jawaban Anda iya, tenang, Anda ada di tempat yang pas, karena kita akan bahas sampai ke akarnya. Ini dia nih, poin utamanya. Lupain dulu deh serum yang mahal atau krim malam yang canggih. Soalnya, kalau langkah pertama yaitu membersihkan kulit belum benar, ya semuanya bakal sia-sia. Anggap aja ini fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, bangunannya juga kokoh. Ini adalah langkah nol yang nentuin segalanya. Siap ya, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pertanyaan, kenapa sih ini penting? Terus kita lanjut ke praktek cara membersihkan dari luar, belajar seni eksfoliasi, bongkar rahasia nutrisi dari dalam, lihat dukungan herbal, dan terakhir kita rangkum semuanya. Oke, bagian pertama, kenapa membersihkan kulit itu krusial banget? Sebelum kita ngomongin tekniknya, kita harus paham dulu apa sih yang sebenarnya terjadi sama kulit kita setiap hari. Angka ini tuh bukan sembarangan loh. 28-30 hari itu adalah waktu yang dibutuhin kulit kita buat regenerasi secara alami. Jadi, sel kulit baru itu lahir di lapisan bawah, terus pelan-pelan naik ke atas, sementara sel yang lama mati dan siap buat rontok. Nah, ini siklus ajaib yang bikin kulit kita tetap segar dan sehat. Nah, masalahnya muncul pas sel-sel kulit mati ini bandel, nggak mau rontok dengan sempurna. Akhirnya mereka numpuk, kecampur sama minyak dan kotoran. Hasilnya? Yaitu tadi, kulit jadi kelihatan abu-abu, kusam, pori-pori kesumbat jadi sarang buat jerawat dan komedo, dan tekstur kulit pun jadi kasar. Dan ini tuh bukan omong kosong loh, ini beneran fakta yang didukung sains. Ada loh sebuah studi dari Medicor, Journal of Health Informatics and Health Policy, yang menegaskan kalau pembersihan yang tepat itu bisa langsung menghambat penumpukan sebum. Tahu kan, si minyak berlebih yang jadi biang keladi jerawat. Jadi langkah yang kelihatannya simpel ini, ternyata landasan ilmiahnya kuat banget. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang yuk kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara membersihkan dari luar yang benar? Dan ingat, kulit wajah sama kulit tubuh tuh beda loh perawatannya. Nah, slide ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas. Kulit wajah kita kan jauh lebih tipis dan sensitif, jadi hukumnya wajib pakai pembersih yang lembut 2 kali sehari. Terus kalau Anda pakai make up, double cleansing itu kuncinya. Nah, buat tubuh, tantangannya itu membersihkan tapi nggak bikin kulit jadi kering. Jangan lupa juga bersihin area lipatan kayak leher dan punggung ya. Jadi, buat wajah, rutinitasnya simple tapi harus disiplin. Pagi dan malam nggak boleh ada alasan. Pilih pembersih yang cocok sama jenis kulit Anda. Pas bilas, perlakukan kulit Anda dengan lembut. Jangan digosok kasar-kasar. Terus pas ngeringin, cukup ditepuk-tepuk pelan pakai handuk bersih. Udah gitu aja, tapi kuncinya itu konsisten. Buat tubuh juga sama, prinsipnya harus lembut. Kayak yang disaranin sama para ahli di Dove, cari sabun yang pH-nya seimbang. Kenapa? Soalnya pH seimbang itu bantu jaga lapisan pelindung alami kulit kita biar nggak rusak. Tujuannya kan membersihkan kotoran, bukan ngerusak pertahanan alami kulit kita kan? Sekarang kita naik level nih. Kadang-kadang cuma cuci muka aja tuh nggak cukup buat ngangkat tumbukan sel kulit mati yang membandel. Nah, disinilah seni eksfoliasi itu berperan. Tapi hati-hati ya, karena banyak banget yang salah kaprah di bagian ini. Gampangnya, ada 2 cara. Ada eksfoliasi fisik yang secara mekanis ngangkat sel kulit mati pakai butiran scrub atau sponge. Terus, ada juga eksfoliasi alami yang pakai bahan-bahan tradisional buat bantu proses pengelupasan secara lebih halus. Dua-duanya oke kok, punya perannya masing-masing. Terus, seberapa sering sih kita harus eksfoliasi? Nah, ini nih yang banyak orang salah. Kuncinya adalah jangan berlebihan. Buat kulit normal, 1-2 kali seminggu itu udah ideal. Kalau kulit Anda sensitif, cukup seminggu sekali, atau bahkan bisa lebih jarang. Eksfoliasi kebanyakan malah bisa ngerusak pelindung kulit dan bikin masalah baru. Jadi, coba deh dengerin apa kata kulit Anda. Oke, perawatan dari luar udah kita kuasai. Tapi, ini baru setengah perjalanan loh. Kulit yang benar-benar sehat itu cahayanya datang dari dalam. Nah, sekarang waktunya kita ngobrolin soal nutrisi. Coba bayangin makanan-makanan ini kayak tim nutrisi super buat kulit Anda. Ada wortel dengan vitamin A buat bantu regenerasi sel. Tomat dan kiwi yang kaya vitamin C buat produksi kolagen. Alpukat dan almond dengan vitamin E sebagai antioksidan. Sama ikan yang punya omega 3 buat ngelawan peradangan.
Iya, kita semua tahu makanan-makanan tadi itu bagus. Tapi pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sepotong wortel atau alpukat bisa ngubah penampilan kulit kita? Yuk kita lihat penjelasannya dari sisi ilmiah. Nah, ini dia jawabannya. Ada sebuah riset dari Journal of Pharmaceutical and Sciences yang nunjukin kalau senyawa spesifik kayak beta-karoten dari wortel dan flavonoid yang banyak di buah-buahan itu ternyata secara langsung bisa ningkatin hidrasi dan memperkuat pertahanan kulit kita di level sel. Jadi, pas Anda makan tomat, sebenarnya Anda lagi ngirim pasukan perbaikan langsung ke kulit Anda. Ini bukan mitos, ini biokimia. Masih ngomongin soal dari dalam, ada satu lapisan lagi nih yang bisa kita optimalkan, yaitu dukungan dari kekuatan alam lewat herbal, buat bantu proses pembersihan internal tubuh kita. Ingat ya, kulit kita itu cerminan kondisi di dalam. Jerawat, gatal-gatal, atau kemerahan itu seringkali sinyal kalau ada sesuatu yang nggak seimbang di dalam. Misalnya ada penumpukan racun. Makanya, bantu proses detoks alami tubuh itu jadi langkah yang penting banget buat kulit yang bersih. Nah, disinilah produk herbal kayak Dermaclean dari Naturafit itu bisa jadi pendukung yang cerdas banget. Karena formulanya itu dari bahan-bahan alami, cara kerjanya selaras sama tubuh kita buat bantu proses bersih-bersih darah dari racun dan kotoran. Jadi yang diserang itu langsung ke akar masalahnya, jerawat, bisul, atau gatal-gatal yang seringnya muncul ya karena kondisi di dalam tubuh kita. Jadi, kalau Anda lagi cari cara yang praktis dan alami buat melengkapi pilar perawatan dari dalam, Dermaclean ini bisa banget jadi bagian dari rutinitas harian Anda. Biar proses pembersihan kulitnya benar-benar nyambung antara luar dan dalam. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya jadi 3 pilar yang gampang diingat. 1. Bersihkan dari luar dengan teknik yang benar dan lembut. 2. Kasih nutrisi dari dalam lewat makanan sehat dan dukungan herbal. Dan 3. Yang paling penting, lakuin dua-duanya secara konsisten. Itulah resep buat kulit sehat jangka panjang. Sekarang, giliran Anda. Dari semua yang udah kita bahas, ada nggak satu langkah kecil aja yang bakal Anda mulai lakuin hari ini juga? Buat memulai perjalanan Anda menuju kulit yang lebih sehat.